1 Juni 2016, sebuah foto yang sangat ikonik diposting oleh Presiden Joko Widodo di akun Twitternya, atau kita menyebutnya sekarang X. Beliau dengan baju putih lengan panjang tampil begitu sederhana di Kepulauan Raja Ampat. Saya sebagai pendukung beliau di tahun tersebut berpikir, wah, ini kemungkinan Presiden Jokowi sedang berpikir besar bagaimana akan membawa negara ini untuk melakukan lompatan besar menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas di tahun 2045 dari timur. Karena apa? Karena selama ini beliau selalu menggambarkan bahwa Indonesia harus dibangun secara merata. Indonesia harus tidak boleh Jawa sentris lagi. Indonesia harus Indonesia sentris. Maka dari itu kita tahu dulu gebrakan awal-awal presiden ketika menjabat, yaitu membangun dari perbatasan, kemudian dari daerah-daerah pinggiran, itu memperoleh perhatian yang lebih. Nah, dari situ kita semakin yakin bahwa Pak Jokowi benar-benar akan membawa Indonesia, membawa Papua itu menjadi lebih baik dengan memberikan perhatian yang lebih banyak daripada presiden-presiden sebelumnya. Namun apa yang terjadi setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai presiden, kita semua akhirnya baru tahu bahwa semua itu tidak lebih hanya pencitraan saja. Terus terang saya sangat kecewa. Nah, kenapa saya bisa sebut bahwa ini hanya sebatas pencitraan saja? Yuk kita tonton video ini sampai selesai, kita mulai pembahasannya. Di tempat lain terdapat destinasi wisata paling ikonis di Raja Ampat, yakni Wayak, yang menyuguhkan kumpulan bukit dan gunung kars di tengah laut. Tidak jauh dari Wayak ada aktivitas pertambangan di Pulau Kawe. Jaraknya sekitar 24 km saja. Teman-teman, kita semua tahu bahwa di pemerintahan Pak Jokowi waktu itu, saya masih ingat bahwa bahkan ini track recordnya di media masih jelas, bahwa di pemerintahan beliau semua menteri itu harus bergerak, bekerja atas dasar visi misi presiden. Tidak ada visi misi menteri. Ini jelas ya. Nanti saya tampilkan liputan media waktu itu. Karena kita tahu hari ini kondisi Raja Ampat sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ternyata di Raja Ampat itu sudah berlangsung eksplorasi nikel yang luar biasa. Yang eksplorasinya sudah dimulai sejak 2018 dan ini kerusakannya hingga 2025 ini terlihat begitu parah dan terlihat begitu jelas. Bahkan kalau Anda itu melakukan riset dengan melihat dari Google Maps saja, itu sudah kelihatan bahwa memang di gugusan Pulau Raja Ampat itu ada beberapa pulau itu yang terlihat mulai kecoklatan akibat dampak dari kerusakan penambangan nikel. Nah, kita dulu selalu digembar-gemborkan dengan adanya hilirisasi nikel, hilirisasi tambang, mineral dan sebagainya. Itu yang selalu menjadi jualan dari Presiden Jokowi waktu itu. Dan kita terbuai, saya pun turut mendukungnya. Namun ternyata apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi waktu itu adalah penambangan yang justru gila-gilaan tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan. Kita tahu meskipun kemarin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ini pulau yang ditambang atau area eksplorasi ini memang berada di Kepulauan Raja Ampat, namun dari tempat terumbu karang terbaik di dunia atau tempat pariwisata yang sangat terkenal itu jaraknya sangat jauh, yaitu sekitar 30 km lebih. Namun apapun alasannya, satu hal yang menjadi concern kita adalah bahwa pemerintah sendiri itu sudah melakukan
pelanggaran dalam proses penerbitan izinnya. Kenapa? Karena Kepulauan Raja Ampat, Pulau Gak dan Pulau KW itu masuk dalam kelompok pulau-pulau kecil, di mana di dalam peraturan pemerintah, di peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang kepulauan-kepulauan kecil, Pulau Gak dan Pulau KW yang di situ ada eksplorasi PT Gak Nikel itu memang termasuk pulau-pulau kecil. Artinya itu tidak dibenarkan untuk keluarnya izin eksplorasi. Nah, yang lebih miris lagi, kenapa? Karena izin eksplorasi ini ada 2 perusahaan ya. Ini ada 2 perusahaan, saya lihat dulu ceknya. Ada PT Gak Nikel dan satu lagi PT ASP. Itu perusahaan-perusahaan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan oleh pemerintah daerah ya. Karena memang ada beberapa izin dari pengelolaan eksplorasi nikel yang dikeluarkan oleh bupati. Namun 2 perusahaan ini yang Gak Nikel yang saat ini beroperasi itu izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Artinya ini pasti sepengetahuan presiden, atau minimalnya presiden mengetahui soal ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di 2016 itu presiden selalu menggembor-gemborkan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Artinya semua kebijakan yang sifatnya itu sangat besar tentu sepengetahuan presiden, maka menjadi tanda tanya besar yang menjadi pertanyaannya, foto Presiden Jokowi ketika duduk di dermaga kecil di salah satu pulau di Kepulauan Raja Ampat sambil menikmati sunrise, itu apa artinya? Kita dulu begitu mengagumi Pak Jokowi, namun akhirnya kini terbuka bahwa semua itu tak lebih dari sekedar pencitraan. Maka saya bisa katakan ini adalah pencitraan sempurna seorang Jokowi. Bagaimana dirinya mampu menghipnotis kita semua, para pendukungnya, bahwa dulu beliau seolah-olah ingin membangun Indonesia ini dengan begitu luar biasa. Namun yang terjadi justru Raja Ampat yang kita selalu kenal sebagai surga terakhir di gugusan kepulauan Indonesia ternyata justru terancam rusak karena keserakahan dari pengerukan nikel yang luar biasa. Dan kita bisa lihat dari foto satelit bagaimana kerusakan yang ditimbulkan. Nah, ini tentu menjadi kritik bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam melihat sosok pemimpin ke depannya. Jangan sampai negara kita jatuh kepada pemimpin yang tidak amanah menjaga keutuhan Republik Indonesia, menjaga kelestarian alam yang ada di Indonesia. Dan tentunya saya sangat bersyukur ketika pemerintah pusat itu memberikan atensi yang lebih, meskipun di jajaran kementeriannya itu ada silang pendapat yang ini justru menurut saya aneh. Karena apa? Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa ini ada pelanggaran, namun kemudian Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa oh ini tidak merusak lingkungan. Nah, kita harus berpedoman pada siapa? Maka dari itu ini kita harus diusut tuntas. Jangan sampai kerusakan alam di Raja Ampat ini terus berlanjut. Solusi yang terbaik menurut saya adalah ya ini harus dihentikan. Jadi tegakkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang kepulauan-kepulauan kecil itu, bahwa memang ini tidak bisa untuk dilakukan
penambangan atau eksplorasi. Nah, kemudian di sini kita juga harus berterima kasih kepada Greenpeace Indonesia yang begitu lantang menyuarakan tentang kerusakan Raja Ampat ini. Jadi mari kita dukung terus Greenpeace dalam mengawal gerakan ini, dan kita juga ikut sama-sama mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah melihat situasi terkini. Walaupun sekali lagi ini adalah di luar tempat wisata yang saat ini kita kenal, tetapi ini adalah sebuah gugusan kepulauan yang sangat mungkin ke depan dampaknya akan sampai juga ke kepulauan-kepulauan yang perlu menjadi perhatian. Karena apa? Ini adalah bagaimana akan menjadi citra Indonesia di mata dunia dalam mengelola kelestarian alamnya. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang ingin menyampaikan pendapat atau ada perbedaan pendapat dan pandangan, silahkan tulis komen di bawah. Saya Vincent Nugraha. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih.